Pak Aam, pertanyaan berikutnya. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 13 dan 14, kenapa umat terdahulu sebelum Nabi banyak yang masuk surga? Padahal populasi umat sekarang bukannya lebih banyak. Ya, ayat itu gini, bahwa umat-umat sebelum Nabi, kalau mereka itu taat, patuh pada ajaran yang dibawa oleh nabi-nabinya, ya mereka juga as-sabiqunal awwalun, mereka itu generasi awal yang tentu saja kalau mereka itu soleh, mereka adalah orang-orang yang akan memasuki surga. Nah, adapun urusan lebih banyak dan tidak, sebenarnya di ayat itu tidak dijelaskan. Bahkan di dalam hadis mengatakan bahwa yang paling duluan di antara umat-umat adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu kalau dalam hadis yang sahih. Jadi sebenarnya umat-umat terdahulu itu kalau mereka soleh, berada di jalan yang lurus, ya jelas dia itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa may yuti'illaha ya wa rasulah faulaika alladzina ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, ya, Rasul yang mana? Rasul kita Nabi Muhammad, ya. Utusan umat terdahulu, bisa saja nabinya itu Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, mereka itulah orang-orang yang akan diberi nikmat oleh Allah. Faulaika ma'alladzina an'amallahu, mereka akan bareng dengan orang-orang yang diberi nikmat dari para nabi, minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan ajaran-ajaran nabi, wasyuhada, orang-orang yang bahkan dia itu meninggal karena membela agama-agama Allah. Jadi dengan demikian, mau umat terdahulu, mau umat sekarang, tentu saja selama mereka famayyuti'illaha wa rasul, taat pada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan beserta orang-orang soleh, ya. Nah, jadi umat terdahulu ya tentu saja mereka banyak yang masuk surga, yang soleh, ya kan gitu. Bahkan yang soleh itu bukan manusia, jin juga ada yang soleh. Kalau Anda lihat di surat Jin, wa anna minna sholihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, di antara kami ada yang tidak soleh, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Itu kata jin. Berarti jin itu seperti manusia. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang masuk surga, ada yang tidak masuk surga. Termasuk umat manusia. Umat manusia terdahulu insya Allah masuk surga sekiranya dia ikut ajaran-ajaran Rasul pada zamannya, ya. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa pada zamannya, ya, yang masih benar ajaran agamanya. Makanya di dalam surat As-Saff ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Ini dijelaskan di dalam surat As-Saff. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, kunu ansarullah, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Jadi kita umat Islam dimanapun berada harus menjadi penolong agama Allah, pembela agama Allah, penyebar agama Allah, penyebar kedamaian, penyebar kebenaran, penyebar kejujuran. Kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, sebagaimana Nabi Isa pernah bicara kepada kaumnya yaitu hawariyun, man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang akan membela agama Allah? Qala al hawariyun, hawariyun mengatakan nahnu ansarullah, kami ini penolong-penolong agama Allah.
Fa'amanat ta'ifatu min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Sebagian Bani Israel beriman, sebagian lagi kufur. Nah, jadi zaman dulu juga zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, ada yang iman, ada yang kufur. Termasuk zaman Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengimani, ada yang mengkufuri. Siapapun yang mengimani, apakah itu umatnya Nabi Isa zaman dulu, umatnya Nabi Musa, umatnya umat Islam, mereka akan masuk surga. Begitu, ya. Itu sebenarnya penjelasan dari apa yang Anda tanyakan di surat Al-Waqiah, ya. Di surat Al-Waqiah ayat 13 dan 14. Ya.